apakah betul KPK hanya menghajar lawan politik pemerintah atau penguasa? KPK itu seharusnya betul-betul independen, memberantas kasus korupsi menyangkut siapapun dan terkait kasus apapun. Muncul nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai Blok Medan. Soal calon presiden yang katanya sudah siap untuk ditangkap, lalu Bapak dapat informasi, Bapak bisa ceritakan itu? Oh, calon wakil presiden. Iya, calon wakil presiden. Itu Prabowo ini menurut saya, menurut pengalaman saya, punya modal yang cukup untuk bisa dipercaya, ya, menata ini. Karena yang lain sudah dikalahkan, gitu kan? Anies sudah kalah, Ganjar, dan saya nggak ada pilihan lain, Prabowo yang pilihan kita, lain. Prabowo harapan yang kita menjadi presiden kita. Dan kita letakkan ini kekuasaannya di bawah konstitusi. Ya. Kita dorong untuk tidak takut kepada siapapun. Lagi berkembang di jalur-jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook, di berbagai media sosial, semacam penjelasan dari Pak Mahfud tentang bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat dan Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraish Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ya? Ada juga Habib namanya Habib Ahmad, bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan, bagus. Maksud saya tidak ada urusan. Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk membangun negeri yang kita cintai bersama, Indonesia. Kita berjumpa kembali di podcast Terus Terang. Pada Terus Terang episode ke-10 yang lalu, saya berbicara tentang pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar dikembalikan lagi pada masa-masa awal lembaga ini dibentuk. Yaitu KPK yang kembali ditakuti, sekaligus dibanggakan oleh masyarakat karena independen, profesional, dan berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Selagi saat ini ada momentum, yakni penggantian kepemimpinan baik di KPK maupun di pucuk pimpinan negara, yaitu presiden. Tapi, apalah cur? Semakin hari KPK semakin terpuruk dan tidak berdaya, termasuk tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik. KPK kini ditengarai menjadi alat untuk menghajar lawan politik penguasa, sekaligus melindungi teman politik penguasa. Sejumlah kasus didiamkan, kasus lainnya diangkat dan disidik untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. Demikian konstatasi yang sekarang berkembang di publik. Apa betul? Dan bagaimana itu terjadi? Mari kita bahas. Silakan, mau tanya apa? Ya Pak Mahfud, sebelum masuk pada pertanyaan KPK yang kini ditengarai menjadi alat politik untuk memberangus lawan, saya mau nanya dulu ke Pak Mahfud, menjelaskan dulu mengapa KPK ini dulu dibentuk dan untuk apa lembaga ini ada saat ini? Dibentuknya KPK itu sebenarnya tidak ada dalam desain awal reformasi kita. Jadi pada awal reformasi itu ya ada semangat memberantas KKN. Untuk itu harus ada penilaian kepada kekayaan para pejabat. Sehingga pada waktu itu yang ada pertama itu sebenarnya KPKPN, undang-undang tentang KPKPN, ya, Komite Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Nah, ketika
lembaga ini dipimpin oleh Yusuf Shakir berjalan kira-kira setahun itu, wah sudah gencar juga karena banyak pejabat dipanggil dan hartanya diumumkan. Sangat mengagetkan pada waktu itu. Nah, tapi juga banyak yang marah pada waktu itu. Kok ada lembaga ngomong-ngomongkan harta kekayaan pejabat? Nanti kalau dirampok orang bagaimana? Apakah itu benar? Apakah macam-macam? Sehingga pada waktu itu KPKPN ini kemudian kalau gitu dibubarkan aja. Bentuk sekalian yang lembaga penegak hukum. Maka lahirlah KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, menggantikan KPKPN. Kalau KPKPN bukan lembaga penegak hukum ketika itu ya? Bukan, dia administrasi saja. Misalnya waktu itu galak juga kekayaan mantan Menteri A, Menteri B itu waktu itu mengagetkan, ada orang punya harta sampai 40 miliar, 50 miliar. Kan untuk waktu itu ya, di tahun 2000 kan luar biasa. Wah, menteri punya kekayaan begitu. Dapat dari mana? Tidak mempunyai perusahaan gitu. Alasannya sama aja, hibah dari orang tua, hibah dari saudara dan macam-macam gitu. Nah kalau gitu kembangkan aja yuk bentuk KPK gitu. Maka lahirlah Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Nah itulah lahirnya KPK. Itu di masa pemerintahan Presiden siapa? Megawati? Itu di masa pemerintahan Presiden Megawati. Jadi penanda tangan pertama KPK itu ya Presiden Megawati. Meskipun pada waktu itu ada tolak tarik ya. Ketika yang terpilih pertama, yang paling diunggulkan tuh menjadi ketua KPK kan Marsilam Simanjuntak pada waktu itu. Pak Marsilam awalnya ya. Tapi pada ketakutan semua. Muncul akhirnya Taufikur Rahman Ruki CS. Tapi ini tidak kalah galak kan, langsung membuat gebrakan-gebrakan dan membuat sejarah yang tidak terlupakan. Ya saya kira pasien pertama yang dikejar dan kemudian dipenjara itu kalau pejabat tinggi itu ada Mulyana, KPU kan, KPU langsung di OTT. Kemudian Nasaruddin, Gubernur Nasaruddin sudah agak Nasaruddin Samsudin, iya sambungan dari itu. Tapi penangkapan pertama kan Mulyana. Dari Mulyana itulah berkembang ke Nasaruddin, ke yang lain yang dari Bandung itu profesor, ada yang dari Papua gitu kan, akhirnya ditangkap semua kaitan dengan itu. Jadi ketika itu memang tidak pandang bulu ya? Pada saat itu di zaman Pak Ruki tidak pandang bulu dan ditakuti. Nah sesudah zaman Pak Antasari Azhar juga lebih ditakuti lagi kan? Karena pada waktu itu ada Jaksa Urip Trigunawan ditangkap, dikejar, ya kan? Kemudian macam-macam lah. Jaksa ada polisi dikejar, polisi juga dikejar, mantan Kapolri juga ditangkap dan macam-macam ya. Terus sesudah itu ada lagi polisi, jenderal polisi bintang 2 yang mungkin sekarang masih di penjara saya kira. Saya tidak tahu pas sudah keluar. Tapi pada waktu itu bertaring betul KPK dan di lingkungan kementerian pada waktu itu belum banyak. Kalau menteri-menterinya pada waktu itu bukan tidak ketemu, saya kira pada waktu itu para menteri itu belum punya akal dan belum punya ide-ide gila untuk melakukan korupsi. Kan sesudah itu lalu banyak akhirnya menteri-menteri juga yang masuk kan. Nah sekarang Bapak tadi mengatakan bahwa makin kesini makin terpuruk dan kini makin parah karena ditengarai justru sebagai alat untuk memukul lawan. Apa Pak yang menjadi dasar Pak Mahfud mengatakan itu? Kalau mengatakan itu atas nama putusan pengadilan, ya buktinya udah banyak menteri yang kemudian kebetulan punya kepentingan politik yang tidak sejalan dengan penguasa itu masuk. Tapi banyak juga nih menteri yang sudah dipanggil kejaksaan, diperiksa KPK dan sebagainya karena punya kesamaan politik lalu tidak masuk. Nah itu analisis publik. Kenapa analisis muncul? Karena tidak pernah jelas. Sesudah diperiksa sekian belas jam nih apa masalahnya? Kan gitu kan? Kok hilang gitu. Lalu tiba-tiba melakukan kartelisasi politik misalnya lalu menjadi selamat gitu. Kartelisasi politik maksudnya gimana Pak? Kartelisasi politik tuh ini ada gini, itu cerita sendiri ya nanti suatu saat kita bicara perkembangan dari demokrasi menjadi oligarki, menjadi kartelisasi lalu dicampuri dengan kleptokrasi. Itu diskusi sendiri. Artinya apa? Melakukan koalisi-koalisi
politik pragmatis untuk kepentingan jangka pendek dan untuk menyelamatkan diri atau untuk memojokkan orang yang berbeda pandangan politiknya. Nah, saya kira ini adalah analisis keilmuan yang sudah banyak ditulis orang gitu ya. Berdasar fakta-fakta tentang munculnya kasus-kasus yang tiba-tiba hilang atau kasus yang sebenarnya remang-remang tidak muncul, tiba-tiba muncul. Ya, yang gitu. Sudah lama belasan tahun tiba-tiba muncul lagi. Ya. Nah, itu kemudian menyebabkan KPK akhir-akhir ini dianggap agak lumpuh lah. Tidak punya taring lagi. Saya kira taring KPK yang masih cukup bagus terakhir tuh di era Agus Raharjo ya. Wah, itu hebat juga tuh. Yang zamannya Agus Raharjo. Ketika Agus Raharjo terpilih kan orang ragu, ini siapa? Nggak pernah dikenal dan sebagainya. Semua kan timnya nggak pernah dikenal. Tapi karena KPK itu undang-undangnya bagus, siapapun yang masuk ke situ menjadi kuat. Agus Raharjo kuat, Antasari Azhar kuat, Taufikur Rahman Ruki kuat, yang lain-lain Abraham Samad kuat tuh karena undang-undangnya bagus. Waktu itu belum dipereteli. Ya Pak Mahfud, tapi kita kembali ke tadi, kalau KPK kemudian kini dianggap sebagai alat untuk memukul lawan, bukankah dengan KPK mengusut tokoh politik tertentu atau tokoh pemerintahan tertentu, itu artinya justru upaya memberangus KPK berjalan, memberangus korupsi kan berjalan toh Pak, seperti yang Bapak idamkan selama ini. Upaya memberantas korupsi, iya berjalan, tetapi itu tidak adil. Karena kalau kena orang tertentu, iya, kalau kena orang tertentu aman, tertutup. Ditutupi. Yang tidak bisa ditutupi terpaksa dibuka, tapi ada koridornya, berhenti sampai sini, kan gitu kan? Yeah. Tapi yang kemudian tidak sejalan politik, kadang-kadang yang sudah agak terkubur itu tiba-tiba muncul lagi. Nah, ini saya ambil kasus. Nah, mungkin dimunculkan lagi itu bukan KPK disuruh, tetapi dibiarkan KPK. Oh ya, saya masih punya ini kalau sekarang dibuka ini pasti dibiarkan karena politik nggak sejalan, dibuka lagi, kan bisa begitu. Tidak selamanya diminta. Tidak selamanya diminta, tapi juga, karena KPK itu sudah punya tumpukan kasus tentang orang-orang itu yang dulu tertunda. Mumpung sekarang ini bisa dibuka oleh mereka, dan kira-kira dibaca ini pemerintah suka nih kalau saya mau buka. Ya begitu, lalu dibiarin. Nah, saya ambil kasus Pak, sekarang ini kan lagi rame. Kemarin kan Bu Mega, salah satu ketua partai yang merasa kini dia diperlakukan kader-kadernya itu banyak menjadi sasaran hukum oleh KPK. Pak Hasto Kristianto muncul dengan 2 kasus ya. Dipanggil untuk 2 keterlibatan diminta keterangan untuk 2 kasus. Lalu kemudian ada wali kota Semarang. Nah, KPK merasa selama ini ketika ditanyakan, lah saya bekerja dengan koridor hukum. Apa pandangan Pak Mahfud dengan itu? Ada gugatan di satu sisi lain KPK mau bela diri mengatakan bahwa saya bekerja dengan koridor hukum. Ya semua aparat penegak hukum kan selalu bicara koridor hukum. Hakimnya Vina di Cirebon, jaksanya, polisinya bilang koridor hukum, yang di Surabaya bilang koridor hukum, apalagi KPK selalu bilang koridor hukum. Nggak pernah bilang kami tidak koridor hukum itu. Tapi kan rakyat juga tidak bodoh. Gitu. Itu koridor hukumnya kok kayak gitu. Kan gitu kan. Nah, koridor hukum itu bahasanya para penegak hukum, hakim, Kejaksaan Agung, itu sudah sesuai koridor hukum. Kok ada kasus dulu sudah diperiksa 12 jam kok sekarang hilang, itu sesuai koridor hukum, gitu jawabannya kan. Tapi zaman sekarang orang nggak bisa begitu. Karena di setiap institusi yang buruk itu, kadangkala ada saja satu orang kecil yang tahu, lalu dia memberitahu keluar. Atau orang yang mungkin merasa tersudut di institusinya memberitahu, ini loh kasusnya. Membocorkan ke publik ya? Ini loh berita acaranya yang hampir ditandatangani tapi belum ditandatangani karena nunggu sikap politik. Yang begitu-gitu menjadi analisis publik. Gitu. Cuma orang kan karena ini bukan fakta hukum, maka orang bicara sebagai indikasi gitu. Tapi indikasi itu diyakini kan oleh publik, oleh public common sense. Oh iya ya, gitu. Tapi Pak Mahfud setuju bahwa KPK harus memberantas korupsi, kasus apapun yang dia dapatkan. Justru itu KPK itu seharusnya betul-betul independen, memberantas kasus korupsi menyangkut siapapun dan terkait kasus apapun selama itu menjadi kewenangan yang belum diambil lembaga lain. Tapi lalu Pak, orang bertanya, kalau sekarang PDIP yang jadi sasaran, ya kan juga partai-partai lain juga pernah merasakan itu. Misalnya Partai Nasdem pernah merasakan ketika Pak Joni Plate kemudian diikuti setelah itu Syahrul Yassin Limpo yang dua-duanya sekarang sudah vonis bahkan sudah menjalani hukuman tuh Pak ini
Apa komentar Pak Mahfud bahwa akhirnya kan tidak pilih-pilih partai, ada juga partai-partai yang melakukan yang sama, dirasakan yang sama. Makanya saya katakan sebenarnya KPK ini baru beberapa tahun terakhir ini kan buruknya gitu. Kalau sudah menyangkut soal yang kemarin tadinya disebut itu nuansanya sudah oleh publik sudah dinilai politik. Misalnya yang kasus kementerian Kominfo kasus pertanian kan dinilai politik karena pada waktu itu Pak Plate dan Pak SP ngotot mencalonkan Anies gitu. Pada waktu itu ada politik. Atau konteks tapi politiknya bukti juga. Bahwa korupsi itu terbukti di pengadilan, terbukti. Karena saya ikut membaca itu kasus itu. Ya cuma persoalannya kenapa tidak dulu kan gitu toh. Atau kenapa sekarang kementerian yang lain yang juga ada gitu kok tidak ditindak? Kan itu menjadi pertanyaan baik kepada kejaksaan maupun kepada KPK. Ya betul, dulu BDP juga kena kan, sudah ada Yuliari Batubara, kemudian ada Harun Masiku, semua itu sebenarnya baik-baik saja pada awal-awal itu sampai akhir-akhir lah. Kan baru agak joroknya itu kalau saya melihat saat Setia Novanto. Ya, Setia Novanto tuh sudah jelas tuh ada yang mau melindungi dan sebagainya. Tapi saya waktu itu sering ke KPK juga diskusi dengan Pak Agus, saya diskusi dengan Saud, dengan si Laude gitu. Iya, gini aja Setia Novanto tuh mula-mula pertama lewat MK tuh penyelamatannya, di mana hasil rekaman pembicaraan kriminal itu dibatalkan oleh MK, nggak boleh dipakai katanya. Kalau rekaman tanpa izin, mana orang mau berbuat kriminal pakai izin? Iya kan? Merekam kriminal pakai izin. Tapi oke, udah putusan MK. Nah, sesudah itu mau diselamatkan lewat pra peradilan. Nah, ya saya nyarankan dan ya bukan karena saran saya juga, tapi kebetulan sama. Itu caranya gini. Setia Novanto itu kan mau divonis jam 2 waktu itu pra peradilannya. Agar KPK aman sebelum jam 2 diajukan, dilimpahkan ke pengadilan. Nah, itu jam 11 kira-kira KPK limpahkan ke pengadilan. Lebih duluan hasilnya. Pra peradilan nggak boleh lagi jalan. Boleh lagi jalan. Setia Novanto masuk. Kena akhirnya. Semula kan banyak upaya penyelamatan. Termasuk isu misalnya Pak Agus mendapat tekanan. Makanya Pak, saya ingin mengatakan bahwa ada cerita bagus sebenarnya ketika kasus Setia Novanto seperti Pak Mahfud sampaikan itu. Bahwa ternyata pengakuan Pak Agus Raharjo setelah tidak menjabat, ternyata untuk kasus itu dia sempat dimarahi oleh Pak Jokowi, oleh Presiden. Iya katanya. Meminta itu dihentikan, tapi tetap terus maju dan akhirnya tersangka dan sekarang sudah ditahan. Iya. Saya dengar juga waktu itu kasus itu. Saya dengar. Artinya ada contoh baik bahwa artinya KPK sebelumnya memang tegas ya. Iya. Independen dan tidak terpengaruh oleh Presiden sekalipun. Sejak itu begitu diganti yang sekarang ini. Yang KPK sesudah undang-undangnya diubah, lalu tampil timnya dengan segala hormat Pak Firly dan timnya itu kan jadi kacau, komisionernya kayak gitu, Dewasnya ndak punya gigi. Dewas itu kan lalu bekerja membuat keputusan kalau sudah tahu orang dihukum. Seperti Firly itu dijatuhi hukuman sesudah tahu Firly itu tersangka. Sebelum itu laporannya udah banyak, ya kan? Ya. Nah itu Dewasnya ndak jalan. Nah, saya ingin menanyakan Pak Mahfud kan berada di dalam pemerintahan ya. Bapak menjadi Menko Polhukam ketika periode KPK baik dan KPK menjadi tidak baik seperti sekarang misalnya. Nah, apa yang Pak Mahfud bisa jelaskan dengan posisi strategis sebagai Menko Polhukam itu yang juga bagian dari upaya untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi? Saya tidak pernah mau intervensi dan bertanya ke KPK karena KPK itu bagi saya bukan bawahan pemerintah. Meskipun KPK sendiri mengklaim kami ini bagian dari eksekutif, itu salah tafsir. Dia bagian dari eksekutif karena menurut undang-undang dia bukan lembaga legislatif, tapi juga bukan lembaga yudikatif. Terus apa? Eksekutif, tapi dinyatakan bahwa dia bagian dari rumpun eksekutif, cuma bukan anggota kabinet. Nggak bisa dikoordinasi dengan Menko, nggak bisa dikoordinasi oleh eksekutif gitu. Koordinasi yang sifatnya instruktif, arahan gitu. Saya nggak pernah ikut campur kepada mereka. Tetapi kalau mereka minta, nah saya turun. Apa misalnya? Waktu
penanganan kasus Lukas NMB. Kan sulit sekali itu. Menurut Papua? Iya, saya tidak masuk ke substansinya, tetapi pada cara penangkapannya. Saya turut, tetapi materinya tuh semuanya diurus oleh KPK. Bukti-buktinya, cara-cara itu KPK sendiri. Kita ngurus, gimana itu? Kok sulit ditangkap? Keamanannya gimana? TNI-nya gimana? Polri-nya gimana? Saya turun koordinasi, gitu, membantu agar ini bisa, gitu. Akhirnya bisa juga. Sesudah belasan tahun juga tidak bisa kan itu, si Lukas NMB itu. Ya hampir 10 tahun lah sejak yang pertama itu kan sudah insidennya sudah muncul tapi tidak ada juga yang menindaklanjuti. Soal calon presiden yang katanya sudah siap untuk ditangkap lalu Bapak dapat informasi, Bapak bisa ceritakan itu? Oh, calon wakil presiden. Iya, calon wakil presiden. Itu saya dapat info itu di akhir September. Masih Menko Polhukam? Masih Menko Polhukam, ya? Tapi saya belum sedikit pun terbayang saya mau jadi cawapres. Oke. Tapi sudah ada yang deklarasi cawapres, gitu ya. Nah terus saya dapat orang penting, Pak, ini besok minggu depan, ini mau ditersangkakan. Loh kasus apa? Wah itu kan sudah lama, gitu. Oh iya Pak, ini kan situasinya gini. Terus saya hubungi KPK. Apa betul Anda mau mentersangkakan ini, gitu, si calon wakil presiden ini? Komisioner itu bilang, Pak, kalau kami enggak ada. Terus ini kok infonya satu ke saya loh dari sumber-sumber yang Tapi mungkin Pak, ini tersangka kan caranya kalau misalnya penyidik mengusulkan kepada kami komisioner untuk gelar perkara satu kasus, tiba-tiba terbukti bisa saja langsung tersangka. Tapi sampai hari ini tidak. Nah gitu. Nah itu sebabnya saya tahu kasus itu. Nah kemudian KPK itu memberitahu kepada, tapi Pak kalau Pak Menteri Pertanian itu iya katanya. Loh saya kaget kan. Waktu itu Menteri Pertanian kan iya sedang ada di luar. Iya, di luar. Siapa? Pak Sahrul ini Pak sudah kami tersangkakan tanggal 26 September. Kok ini? Iya karena ini dulu sebenarnya. Ini sudah ditetapkan tersangka sejak bulan Juni. Tapi selalu ada di meja Pak Firly, tidak pernah mau tanda tangan, katanya. Nah mumpung Pak Firly di luar, kami yang tanda tangan yang tinggal ini, lalu kami tetapkan tersangka. Ini suratnya. Nah disitulah besoknya saya dengar Syahrul Yassin Limpo menghilang, mau ke Spanyol atau apa, tidak ada yang tahu, ajudannya tidak tahu, sekjennya tidak tahu. Nah masuk akal dong, menteri kok bepergian gitu tidak ada yang tahu. Pastilah duta besar tahu, kedubes tahu, ajudannya tahu, sekjennya tahu, masa enggak tahu. Lalu saya ingat, oh ini kan orang udah tersangka. Yeah. Besoknya saya lapor ke presiden. Pak ini Pak, Syahrul udah tersangka nih, orangnya menghilang. Nah, habis itu ya udah proses hukum aja. Nah, Pak Presiden terus saya keluar, saya bicara ke wartawan, Pak Syahrul tuh dari pertanyaannya menghilang, nggak bisa menghilang. Saya bilang, kenapa? Karena sudah tersangka. Saya bilang, kan belum ada yang tahu kalau tersangka. Nih sudah tersangka nih suratnya tanggal 26. Habis itu meledak. Kalau enggak pulang tetap dikejar, saya bilang. Kalau perlu pakai Interpol luar negeri, kan gitu. Akhirnya besoknya pulang, langsung diproses hukum dan masuk ke situ. Nah itu kaitannya sebenarnya Pak Syahrul tuh, saya berbicara dengan komisioner KPK, bertanya soal seorang calon wakil presiden yang mau ditersangkakan itu, yang ternyata bagi komisioner tidak, gitu loh. Tapi ini yang benar gitu. Pak, ada kesempatan untuk kita melihat seberapa independen KPK dan apakah betul KPK hanya menghajar lawan politik pemerintah atau penguasa. Di sidang kasus korupsi beberapa hari yang lalu, di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara, itu muncul Kasubah, ya, Abdul Ghani Kasubah. Muncul nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai Blok Medan. Ya. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa KPK tidak memanggil mereka, menghadirkan mereka. Menurut Pak Mahfud, apakah harusnya mereka hadir? KPK tidak boleh membiarkan ini satu. Tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum vonis kan. Yeah. Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat vonisnya kan dulu, kayak apa kan gitu kan. KPK sudah mulai sih memanggil itu. Dan menurut saya, ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan
bahwa ini tidak pandang bulu. Seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh. Kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK. Yang kasus Kota Waringin Barat tuh kan udah mau di sana. Katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian. Ada di media, saya datang ke KPK nih, saya minta diperiksa, katanya saya nerima uang dari sini lewat kiai, seorang kiai di Cirebon, katanya saya dibayar 4 miliar. Kiai Cirebonnya siapa? Saya bilang begitu. Nah, akhirnya hilang juga. Saya datang ke Pak Sutarman waktu itu, Kabar Eskrim juga. Pak, ini saya minta diperiksa sama dia. Bapak bukannya harus izin presiden katanya. Enggak, izin presiden itu formalitas. Kalau saya sukarela minta diperiksa kan enggak apa-apa. Saya bilang, saya datang bertiga dengan Pak Haryono, Bu Maria datang minta diperiksa. Saya dituduh korupsi, tolong periksa saya bilang. Kalau betul ada indikasi dan juga bukti, tahan kami bertiga gitu. Waktu itu. Lah sekarang tuh pejabat begitu, Dok. Minta diperiksa kenapa sih? Nggak usah rumit-rumit kalau memang bersih. Daripada gosipnya berkembang kemana-mana gitu ya? Berkembang. Wah, saya dulu datang, ketuanya Pak Busro, Pak Tumpah Haturangan. Kan dipilih kan, diberi tanda terima, Pak Mahfud menyampaikan laporan dirinya difitnah. Ditulis gitu, saya tolong ditambah satu dan minta diperiksa, saya bilang. Diperbaiki ini tanda terima. Minta diperiksa, bukan hanya saya melapor, saya bilang. Ditambah dan minta diperiksa gitu. Pak, bagaimana kemudian mengakhiri ya? Kalau semakin ke sini KPK semakin tidak kredibel gitu ya, lalu dituding bahkan sebagai alat untuk menggebuk lawan penguasa, apakah balik lagi seperti Pak Mahfud mengatakan bahwa ada momentum untuk memperbaiki? Iya, momentum. Ada momentum yang sangat bagus. Ada 2 momentum sekarang. Satu momentum yang paling penting itu adalah pergantian presiden secara resmi dan sah. Itu pada tanggal 20 Oktober. Nah, kita berharap Pak Prabowo itu menertibkan ini semua agar semuanya berjalan sesuai hukum. Lalu momentum yang kedua, sekarang ini sedang terjadi seleksi Capim KPK dan calon Dewas KPK. Ini supaya tim seleksinya kemudian memilih nama-nama yang baik, sehingga ketika Presiden memilih sebagian darinya, itu semuanya udah baik. Sehingga ketika juga Presiden sudah memilih sebagian, disampaikan ke DPR semua sudah akan terpilih yang terbaik-terbaik. Itu kalau ingin memperbaiki. Tapi itu tidak akan ada gunanya yang kedua ini kalau nanti presidennya tidak punya komitmen untuk mengembalikan marwah KPK. Nah iya Pak, saya ingin menanyakan itu lebih lanjut karena ketika banyak orang yang ragu dan tetap ragu pada Pak Prabowo akan menegakkan hukum dan mengembangkan demokrasi, Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan masih memiliki harapan kepada Pak Prabowo. Apa yang mendasari harapan itu, Pak? Saya mendasari harapan pertama pada sistem konstitusi kita. Itu dulu, bahwa menurut konstitusi kita, presiden itu mempunyai kekuasaan di bidang eksekutif, kekuasaan yang tertinggi di bidang eksekutif, mempunyai separuh kekuasaan di bidang legislatif karena dia bersama DPR menjadi lembaga legislatif. Itu pada sudut sistem ketatanegaraan, sistem konstitusi. Yang kedua, sudut personalnya Prabowo. Prabowo ini menurut saya, menurut pengalaman saya, punya modal yang cukup untuk bisa dipercaya, ya, menata ini. Karena yang lain sudah dikalahkan, gitu kan? Anies sudah kalah, Ganjar, dan saya sudah. Nggak ada pilihan lain, Prabowo yang pilihan lain. Prabowo harapan kita. Menjadi presiden kita. Dan kita letakkan ini kekuasaannya di bawah konstitusi. Kita dorong untuk tidak takut kepada siapapun. Saya selalu mengatakan dia punya modal untuk itu. Dia Sabta Margais, dia nasionalis. Karena selama menjadi kerja di TNI, sumpahnya menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar, jujur, setia dan seterusnya, taat pada hukum dan seterusnya. Nah itu modal bagi dia. Dan itu personal bagi dia, pengalaman karir politiknya. Lalu saya juga kenal komitmen-komitmen pribadinya. Komitmen pribadinya itu bisa dibaca di kampanye tahun 2024, kampanye tahun 2019, juga kampanye
di tahun 2024 ini 3 kali Pilpres dia selalu mengkampanyekan demokrasi dan penegakan hukum. Ada nggak pengalaman pribadi Pak Mahfud dengan Pak Prabowo sehingga Bapak yakin bahwa dia memiliki? Iya, ini pribadi. Saya tahun 2014 kan jadi ketua tim suksesnya dia. Iya, Prabowo Hatta ya. Sebelum itu saya ketemu Pak Prabowo berbicara berdua di Halim, ya. Di Bandara Halim maksudnya. Iya, sebelum diumumkan bicara, Bapak saya setuju mendukung Bapak. Bukan karena apa-apa, tapi pilihan strategi penataan Indonesia aja Pak Jokowi itu populisme, gerakannya ke bawah, oke rakyat, tapi saya lebih suka strukturalisme seperti Bapak. Yang ditertibkan ini pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga, saya bilang. Organisasinya sudah ada, tapi pejabat-pejabatnya dalam arti struktural ini banyak yang tidak beres. Nah, kita tangani ini. Dan kalau saya jadi tim sukses Bapak dan Bapak menang, nanti saya ingin berkiprah di bidang penegakan hukumnya. Waktu itu bayangan saya itu menata Kejaksaan Agung, bayangan saya. Oh, setuju Pak Mahfud. Tulis tanda tangan Pak Prabowo. Bahkan dia, itu di konsep yang dia buat itu, saya itu akan dijadikan menteri utama. Oh ya. Tertulis. Kalau saya bersepakat, Pak Mahfud menjadi ketua ini, saya capres. Kalau nanti menang, Pak Mahfud itu menjadi menteri utama. Saya bilang, Pak, tidak ada menteri utama. Apa Pak Mahfud? Menko. Nah, di coret tangan dia tulis, menteri koordinator. Di bidang nanti nangani masalah-masalah hukum. Dan kemudian pada waktu itu, karena saya waktu itu orang NU, dan ikutlah membicarakan menteri agama yang dari NU. Oh, setuju Pak Mahfud, tapi ini ya, nanti catatan. Tambah catatan lagi di tantangan dia. Dengan catatan, nanti ini akan secara final dikonsultasikan dengan Kiai Akil Siroj. Ketua Umum PBNU. Sebagai Ketua Umum PBNU. Itu tertulis, ada tanda tangannya, sampai sekarang saya simpan. Yang Suratnya tanda tangan, ada? Iya, saya tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, Pak Hatta Rajasa tanda tangan. Nah, yang ngantar minta tanda tangan ke Pak Hatta Rajasa itu Pak Mas Duki. Mas Duki Badowi. Kalau saya tanda tangan di depan dia. Gitu. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Ini adalah modal menurut saya bagi Pak Prabowo. Bahwa dia tuh punya pikiran seperti itu. Menata hukum dari sudut pejabat-pejabat yang brengsek. Tekanannya pada struktural. Saya bilang populisme bagus. Dan rakyat lebih suka populisme karena ternyata milih Pak Jokowi kan. Tapi seumpama Pak Prabowo menang waktu itu kan lebih pada penegakan hukum sebagai sistem. Saya punya catatan itu, tentu itu catatan yang tersimpan, tidak ada kaitannya dengan sekarang. Artinya kalau gitu kita tagih sekarang nggak fair ya? Nggak fair. Itu kan karena itu dengan Pak Mahfud ya. Saya hanya katakan ada modal itu, dan kalau mau dilihat ke saya sekarang ada, saya simpan. Jadi menjadi beralasan memang Pak Mahfud mengatakan ada harapan. Ada perbaikan. Karena waktu itu bersemangat sekali. Pak. Pak Mahfud, saya satu tambahan sedikit agak di luar konteks nih. Tapi ini lagi berkembang besar dan itu kaitannya dengan Pak Mahfud kebetulan. Lagi berkembang di jalur-jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook, di berbagai media sosial, semacam penjelasan dari Pak Mahfud tentang bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat, dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya. Sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong nih sampaikan nih pesan saya ke Rhoma Irama. Jatuh memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh.
Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Syahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir, keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak. Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib si A, Habib si B. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib pendahulu kita yang menjadi terus terang. Ya. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Ya, kelas-kelas itu kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Gitu aja. Jadi saya tidak punya klarifikasi Pak supaya perdebatannya tidak kemana-mana ya. Iya. Baik Pak Mahfud, terima kasih Pak. Ya. Baik, demikianlah terus terang episode kali ini. Silahkan menyampaikan saran Anda kepada kami untuk menjadi pertimbangan dalam memilih topik untuk pekan-pekan mendatang. Jangan pernah lelah mencintai negara ini dan bicaralah bahwa ada ketidakadilan. Dan mari kita perbaiki. Sampai jumpa, selesai.